Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai mata kuliah sistem basis data. Nah, untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas melanjutkan ataupun mengulang dari pertemuan ke-13 pada perkuliahan sistem basis data. Nah, yang pertama yang paling kita butuhkan yaitu SAMPIPI. Nah, jika teman-teman sudah terinstall, maka langsung buka saja SAMPIPI-nya. Nah, kemudian muncul tampilan seperti ini. Nah, jadi kita harus mengaktifkan MySQL. Nah, ini untuk mengaktifkan database pada komputer kita. Kemudian, karena praktik kali ini kita akan menggunakan perantara web untuk bisa menampilkan ataupun berinteraksi dengan database, maka kita membutuhkan bantuan dari Apache yang paling atas. Kita aktifkan juga. Nah, nanti file atau ekstensi yang kita gunakan itu atau bahasa pemrograman kita menggunakan PHP dan juga database-nya kita menggunakan MariaDB bawaan dari SAMPIPI ini. Nah, lebih dikenal dengan MySQL. Sebenarnya itu sama karena pembuatnya sama. Namun ada beberapa kasus yang membuat namanya berbeda. Nah, ketika ini sudah hijau, maka kita minimize saja. Kemudian kita buka untuk mengecek apakah SAMPIPI kita berjalan dengan normal. Yang pertama, untuk mengecek normalnya MySQL berjalan dengan aktif atau berjalan dengan normal dengan membuka localhost php myadmin. Nah, ini ada error. Sejauh ini kita hiraukan dulu errornya. Nggak tahu error kenapa. Kemudian ini nampak servernya 127.00.0.0.1. Nah, kemudian kita buka localhost aja gitu. Nah, /add dashboard. Nah, kemudian ini berarti Apache-nya sudah terhubung gitu. Kalau misalnya nih, kadang jika komputer itu pertama kali dibuka PHP myadmin-nya atau localhost-nya itu, dia menuju ke pencarian gitu, itu akan susah gitu kan. Jadi, cara kedua untuk menampilkan bentuk seperti ini bisa ke SAMPIPI-nya, kemudian ke admin untuk MySQL-nya. Langsung sama juga seperti tadi. Kita close saja. Kemudian ke Apache-nya. Nah, sudah terbuka sama seperti tadi. Nah, Apache, MariaDB, PHP, dan Perl. Oke, kita tutup juga karena ya sama gitu kan. Nah, kemudian kita memahami dulu konsep dari PHP myadmin ini. Jadi, sebenarnya dalam membuat ataupun mengakses suatu database itu bisa menggunakan CMD. Namun, pada kali ini kita akan hanya membahas
menggunakan database atau mengakses database itu menggunakan localhost/phpMyAdmin. Nah, kemudian kita akan membuat suatu database. Kita klik new di sini. Nah, kita ditampilkan yang pertama create database. Nah, ini kita bisa masukkan nama database kita. Nah, kemudian yang di bawah ini database yang sudah ada di dalam komputer kita. Jadi ini database-nya gitu kan. Kalau teman-teman belum pernah membuka ini ataupun memakainya, ini nggak sebanyak ini gitu. Cuman kalau udah ya tergantung teman-teman menggunakannya gitu. Nah, jadi kita buat aja. Ini tidak boleh dianjurkan, tidak boleh mengandung spasi, dan tidak boleh tanda kurang, dihindari. Diawali dengan angka juga dihindari. Jadi kita buat aja. Ya, nah, pertemuan pertama belum ada. Jadi kita buat aja pertemuan 1 gitu kan. Nah, kemudian ininya kita biarkan default. Nah, di sini di pertemuan 1 itu sudah terbuat database. Nah, sini dia database pertemuan 1 gitu. Berarti kita sedang berada di dalam database yang bernama pertemuan 1. Kemudian kita akan membuat tabel. Nah, jadi kan kita sudah mengetahui bahwa di dalam suatu database bisa terkandung banyak tabel ataupun 1, 2 ataupun lebih tabel-tabel yang nantinya kita butuhkan di dalam aplikasi kita. Contoh kita buat data ya tabel 1 gitu kan, atau ini terserah mau apa aja, cuman diikuti saja yang sekarang gitu kan. Nah, jadi pada pertemuan pada pertemuan 13 juga kita menggunakan referensi dari Hostinger. Nah, di sini. Nah, jadi di sini dia menggunakan student. Nah, student yang ada ID, nama, last name, email. Ada 4 tabel. Kemudian untuk kita merombaknya, kan, biar lebih paham gitu kan, kita buat aja student juga gitu. Nah, kemudian kita buat 5. Nah, kita tambahkan 1. Kemudian kita go gitu. Nah, ini jumlah kolom gitu. Jadi kolom itu kalau di dalam tabel kan ada kolom dan baris. Nah, pada database ini kolom itu fungsinya itu untuk sebagai tempat nampung tempat judulnya gitu. Jadi misalnya kayak nama gitu kan, nanti value-nya ada apa aja gitu. Misalnya ada Angga, si Abdi, Akram, kemudian Adam, contoh gitu. Misalnya tinggi badan gitu kan, ada 160, 155 gitu. Cuman yang judulnya itu gitu kan, itu ya kayak tinggi badan, nama gitu. Nanti diisi dengan data-data yang kita butuhkan gitu. Nah, kemudian jika membuat suatu tabel itu dianjurkan diawali dengan ID. Nah, ini kita pada pertemuan kali ini hanya 1 tabel.
jika beberapa tabel di dalam suatu database dan tabel-tabel itu dihubungkan atau direlasikan satu dengan yang lainnya, itu tidak menggunakan ID, itu akan lebih sulit untuk menghubungkannya atau melakukan relasinya gitu. Nanti ID ini bisa apa aja gitu. Dan kemudian misalnya ID mahasiswa atau ID ini kan students kan, berarti student gitu. Kemudian ini integer, memang integer gitu bawaannya, atau biasanya orang-orang integer. Nah, values-nya atau panjang ininya, leg-nya itu kita bisa isi dengan 11 default-nya ataupun berapapun gitu. Bisa apa aja gitu. Nggak diisi juga nggak apa-apa. Nah, kemudian kita tambahkan auto increment di sini. Nah, itu sangat berasa gitu. Sangat terasa manfaatnya ketika kita sudah menggunakan dua tabel yang saling berelasi. Jadi untuk sekarang itu hanya untuk pembiasaan gitu, biar kita membuat auto increment. Nah, auto increment itu otomatis dia nambah satu gitu. Misalnya ketika kita input, misalnya input nama Angga gitu kan. Nah, kemudian kita biarkan aja kolom ID studentnya, kita isi, itu dia otomatis ngisi satu. Nah, ketika kita masukkan data lagi, dia otomatis ngisi 2, 3, sampai seterusnya gitu. Makanya di sini kita tidak memberikan batas. Gitu. Kemudian name, gitu kan, nama, itu kita varchar. Nah, ada dua yang sering digunakan oleh orang-orang. Yang pertama itu varchar, yang kedua itu char. Nah, di sini. Nah, apa bedanya varchar dengan char gitu? Kalau char, dia tidak cocok dibuat nama gitu, karena nama itu nggak ada yang tahu panjang tetapnya berapa gitu. Nah, kalau varchar, intinya varchar itu misalnya kita meletakkan panjang maksimalnya berapa, 100 karakter gitu kan. Nah, ketika kita hanya memakai 5 huruf, misalnya Angga value-nya gitu. Ya, memorinya itu hanya memakan 5 gitu. Sedangkan varchar, misalnya di sini, oke, enggak, sini, nim gitu. Nim kita kan 4213250020. Nah, ada 10 itu kan. Dan itu diperkirakan akan selalu sama gitu. Jadi kita pakai 10. Jadi varchar ini jika kita menggunakan char itu dia tidak bisa melebihi gitu. Misalnya dia karakternya sampai 11, ya nggak bisa gitu. Error ataupun hanya 10 karakter yang terbaca. Nah, kemudian tapi ngapain kita pakai char? Orang udah ada varchar gitu. Nah, kenapa char masih digunakan? Karena char itu memorinya itu relatif lebih kecil dengan ukuran yang sama dengan varchar. Misalnya karakternya 10. Dan varchar kita gunakan 10 gitu, terpakai value-nya 10 juga. Tapi char itu memakan memori yang lebih rendah daripada varchar ketika value-nya sama. Tuh. Dan kemudian nama, nim, kemudian misal ya, alamat atau nama ibu gitu. Nama ibu.
name alamat ini name ya kan. Nggak apa-apa. Kemudian kita kasih varchar juga, kita kasih 255 panjang mungkin. Kemudian nah di sini ini ada namanya jenis kelamin atau gender. Nah, gender ini kan saat ini gitu. Yang diakui secara normal itu hanya ada 2, perempuan dan laki-laki. Nah, jadi kita bisa menetapkan hanya pilihan gitu. Dia nggak bisa milih yang lain gitu. Ketika value-nya itu nggak ada di dalam sini gitu kan, ya dia nggak ada nilainya gitu. Ataupun default ke nilai yang pertama. Jadi kita tulis dulu laki-laki. Perempuan gitu. Dan ini di close. Nah, ini go. Nah, kemudian default nih gimana gitu kan. Default itu nanti lebih bergunanya ketika waktu gitu. Kita kayak misalnya update sesuatu dan itu harus mencantumkan waktu. Nah, nanti kita tinggal pilih current time step gitu. Jadi ya itu, kalau yang lainnya null, kita buat none saja. Kemudian kita save. Nah, nanti dia akan lari ke struktur. Jadi ini strukturnya gitu. Misalnya ID student, tipe datanya integer, panjangnya 11, defaultnya 11, dan memiliki auto increment gitu. Nah, di struktur ini kita bisa melihat ya struktur data tabelnya gitu. Kemudian nah, kita di browser nih. Browser itu nah ini nama kolomnya gitu, judul-judulnya gitu. Kalau kita isi gitu kan, kita bisa insert. Tapi itu bisa dilakukan nanti gitu kan. Tapi kita di sini akan mempraktekkan gimana cara memasukkan menggunakan bahasa PHP gitu, data ke dalam database yang bernama pertemuan 1 pada tabel students. Oke, ini mesti kosong kan. Kemudian kita kembali ke bagaimana cara membuat PHP-nya gitu. Jadi kita buka dulu File Explorer. Nah, di File Explorer itu kita cari folder kita meletakkan sampipinya. Saya meletakkannya di C. Nah, kemudian ini ada sampipi. Nah, kemudian file yang kita buat tadi yang di phpMyAdmin ini dengan pertemuan 1 dan tabelnya student itu kita bisa mencarinya di MySQL, kemudian buka di data pertemuan 1. Nah, pertemuan 1. Nah, ini nampak kan tanggal 12 bulan 5 2022 dibuat 23.13. Jadi ya baru dibuat gitu. Di dalamnya ada form students gitu. Ada bentuk FRM IBD atau itu. Oke, kemudian itu jadi dia ketika kita melakukan suatu perubahan ataupun penambahan, penghapusan terhadap phpMyAdmin itu akan berpengaruh ke komputer kita gitu.
khususnya di MySQL data. Nah, kemudian foldernya itu ya database yang kita buat gitu. Ini database pertemuan 1 gitu. Oke, clear. Nah, kita kembali lagi ke SAMPP gitu kan. Nah, kayak mana kita buat file PHP-nya gitu. File PHP-nya itu kita ke htdocs. Nah, di htdocs oke, kita cek dulu. Nah, ini ada yang hanya ada pertemuan 7. Satunya nggak tahu gitu. Oke. Kita buat baru foldernya. Kemudian kita tulis dengan pertemuan 1. Untuk tujuan hal ini dilakukan biar kita gampang gitu mencari mana database gitu kan, mana PHP-nya diletakkan gitu. Karena filenya memiliki nama yang sama. Kemudian kita klik kanan, kemudian show more option, dan open with code. Oke. Nah, masuk ke Visual Studio Code. Kemudian, kalau tidak ada pilihan open with code, kita bisa buka Visual Studio Code. Nah, ini kan belum pertemuan 1 berarti kan masih default gitu. Kemudian kita ke file, open folder. Kemudian kita cari foldernya di mana gitu. Oke. Nah, karena ini masih tidak ada file sama sekali, ya nggak apa-apa gitu. Karena memang belum buat file. Kemudian kita buat di hostinger itu atau website rujukan kita itu satu file gitu kan. Nah, jadi kita modifikasi dengan membuat 2 file. File yang pertama itu koneksi.php. File yang kedua itu index.php. Jadi intinya bentar, bentar ya. Oke, apa. Nah, kenapa kita sering mendengar indeks gitu. Nah, jadi secara default website itu ketika kita membuka foldernya, jadi kan di sini ada localhost dashboard slash gitu kan. Nah, slash ini dia otomatis membuka index.php gitu. Nah, nanti kita juga buka gitu kan. Localhost pertemuan 1. Nah, ini dia otomatis indeks. Nah, ini kenapa nggak ada gitu. Ini kan folder di htdocs-nya. Ini kita bisa ibaratkan dengan htdocs. Nah, ini kenapa nggak ada? Ini karena udah di default gitu. Atau di index.php-nya. Nah, bagaimana kita membuktikan statement itu benar? Coba kita hapus index.php-nya atau rename index.php. Jadinya gitu ya kan. Kita Ctrl S atau enter. Nah, kan sudah berubah kan. Kita lihat. Nah, ketika file defaultnya tidak ada, yaitu index.html atau .php,
maka dia akan menampilkan seperti folder ketika dibuka. Nah, ini ada AASSDK, PHP. Nah, itu foldernya gitu. Data di dalam foldernya gitu. Jadi kita buka PHP biar user ataupun kita tidak terlalu panjang menuliskan URL-nya. Nah, kita kembali lagi ke koneksi.php. Kemudian kita buat saja ininya PHP. Nah, server, database, username, password gitu kan. Oke. Oke. Server name itu apa gitu? Itu server name itu kita ganti dengan localhost. Nah, ini sama gitu kan, ketika kita menggunakan SAMPP pasti localhost. Kemudian database-nya itu nama database kita yaitu pertemuan 1, bukan student. Student itu tabel. Ini nama database yang akan kita hubungkan lah gitu. Kita akan menghubungi atau tujuan kita itu database yang bernama pertemuan 1. Username defaultnya itu ketika kita menggunakan PHP itu ada 3 identitas gitu. Salah satu yang sering digunakan adalah root dengan password yang kosong atau tidak ada isinya. Pada pertemuan berikutnya mungkin akan dibahas mengenai bagaimana kita mengisi passwordnya agar supaya lebih aman. Oke, kemudian server name, database, username, dan password itu kita perhatikan memiliki tanda dolar di awal kalimat. Tanda dolar di awal kalimat itu merupakan indikasi bahwa mereka adalah suatu variabel. Jadi variabel server name itu menyimpan data localhost atau menyimpan value localhost. Jadi ketika kita manggil variabel server name yang terpanggil localhost. Nah, kemudian kita buat satu variabel lagi yaitu con. Con itu bisa apa aja ketika variabel itu pembuatan namanya itu wewenang dari si yang membuat gitu. Yang lagi buat aplikasinya gitu. Bisa con, bisa config. Misalnya bisa config gitu kan. Bisa koneksi dalam bahasa Indonesia gitu, bisa. Nah, sekarang kita coba kita pakai koneksi. Nah, MySQL ini ya kan, MySQL ini underscore connect itu adalah default atau method untuk kita melakukan koneksi ke database. Oke. Nah, yang diminta itu server name, database, user, password gitu kan. Nah, seperti ini. Server name, username-nya root, password-nya kosong, database-nya dengan nama apa gitu. Dan nanya gitu kan. Nah, ketika if ini tidak kosong gitu. Maksudnya tidak if. Ini kan tanda seru artinya negasi atau bukan koneksi atau variabel con. Nah, karena ini di atas sudah koneksi, kita ganti koneksi gitu. Kalau enggak ya enggak tahu, dia enggak ada karena kita deklarasikan con di atas.
variabel koneksi gitu kan tidak berhasil, maka koneksi failed, dan coba tolong kasih tahu errornya di mana. Ini metode untuk menunjukkan suatu error itu errornya di mana gitu. Miscally connect error. Nah, kemudian ketika berhasil, echo connected successful. Oke. Coba kita simpan dulu. Nah, kemudian kita tutup kurung. Kemudian kita buka. Nah, kita coba dulu ke koneksi.php. Nah, ini karena di indeks, berarti koneksi extensionnya jangan lupa ditulis. Nah, connected successful. Nah, berarti data file koneksi.php sudah terhubung ke database yang bernama pertemuan 1. Kemudian pada index.php kita buka tanda PHP-nya dulu. Nah, jangan lupa dikasih tutup. Nah, kemudian kita balik lagi. Nah, kita sampai sini. Pertama, karena ini sudah beda filenya, kita buka include once. Nah, include once ini dia menginclude, ya kan, atau memasukkan file lain ke halaman file index.php. Nah, kemudian kita Ctrl V. Nah, SQL. Nah, ini bisa apa aja gitu. Bisa kita query gitu. Query bisa. Tuh kan. Kalau variabel itu bisa apa aja. Nah, nanti untuk pertemuan lebih lanjut, terkhususnya bahasa pemrograman PHP, untuk terhubung ke database itu terdapat variabel yang sudah ditetapkan oleh PHP-nya itu sendiri bawaan, seperti get, post. Nah, jadi dan variabelnya itu sudah ditentukan gitu jenisnya, bukan hanya namanya aja, pokoknya sudah lengkap dan kita butuhnya yang mana untuk kita terapkan gitu. Query, nah ini variabel aja gitu kan. Kemudian insert into, masukkan ke dalam. Nah, student ini tabel gitu. Tadi kan tabel kita student juga. Kemudian ini nama, last name, email gitu kan. Nah, ini nama kolomnya mana aja yang akan kita masukkan gitu. Nah, karena kita ada perubahan, coba kita buka lagi ininya. Cuman dia di... Oke, kita buka dulu PHP My Admin-nya biar tidak lupa. Nah, kita akan membuktikan ID underscore studentnya itu auto increment gimana sih, apakah berbeda gitu kan. Kita ganti ini nama, ya kan, yang sebelah sini nama, ini harus nama juga. Kemudian ini name gitu kan. Kemudian ini alamat dan gender. Jangan tulis dannya koma aja gitu.
alamat, oke, ketinggalan ya. Alamat, gender gitu. Dan values. Values ini isinya gitu, isinya mau kita letak apa gitu. Jadi kalau misalnya kita mau ngosongin ya kita kasih petik aja gitu. Nah, nggak usah isi data apa-apa, nih kan ada nih datanya, misal datanya itu Angga gitu kan. Kemudian NIM-nya 4213250020 gitu kan. Kemudian alamat. Nah, alamat ini mau kita kosongi gitu kan. Itu apa alamat kan gitu kan. Kan bahaya gitu kan. Nah, kosongin aja gitu. Petik 2, petik 1 gitu kan. Kemudian koma, gender gitu. Kita oke, laki-laki. Nah, berarti kita sudah memasukkan di kolom nama itu Angga, di kolom NIM itu 4213250020, di kolom alamat itu kosong, di kolom gender itu laki-laki. Kemudian, jika MySQL query atau query dari MySQL, ya kan? Kemudian isi gitu. Ini metode yang harus diisi dengan parameter dari koneksi. Nah, karena kita sudah buat koneksinya di file lain gitu, ataupun sudah buat terlebih dahulu gitu kan, mau di sini juga nggak apa-apa gitu kan. Kita langsung aja tulis variabelnya gitu. Nah, kayak ini SQL. Nah, query jadinya kan. Query. Kemudian ketika berhasil if-nya, maka tulis new record create successful. Kemudian else-nya kita buat sama dengan error gitu kan. Nah, errornya kemudian kita buat query-nya dan kita buat BR non-MySQL error. Errornya itu ya koneksi gitu kan, koneksi. Nah, jadi ketika ini error nih di query ini kan, jadi dia tinggal di break ya kan, break, kemudian tampilkan pesan kesalahan dan jangan lupa masukkan koneksinya karena di situ juga database tersimpan gitu kan, namanya koneksi. Nah, kita run atau kita Ctrl S. Nah, kemudian tadi kan indeks ya kan, localhost / pertemuan 1 gitu kan. Nah, sebelum kita lanjutkan atau nah, ini ingat ya, ini masih belum ada gitu, masih kosong lah, masih kosong datanya. Jadi ketika kita enter, nah, connected successfully, new record create successfully, kita bisa masuk lagi ke PHP My Admin-nya. Nah, ini ketika kita refresh, nah sudah ada gitu. Angga 4213250020, alamatnya kosong, gendernya laki-laki, ID studentnya auto increment gitu kan. Nah, kemudian kayaknya kurang banyak gitu kan namanya gitu kan. Jadi kita bisa aja nambah lagi gitu. Nah, ini di Ctrl C, kemudian di copy
dikasih koma, kita ke bawahkan saja biar lebih mudah dibaca. Kemudian ada 3, kita masukkan data. Misalnya ini data 1, angka 1, angka 2, angka 3. Nah, yang ketiganya ini kita masukkan perempuan. Oke, kemudian nah, sepertinya tadi kan koneksi. Kalau sukses connected successfully ya kan. Kemudian ini successfully new record create successfully gitu. Jadi coba kita buat kasih break. Nah, untuk supaya enggak satu gitu, bisa di spasi gitu. Break tuh spasi gitu kan. Echo PR. Nah, dia harus pakai echo gitu. Kemudian nah, angka 1, angka 2, angka 3. Oke. Ketika udah di save ya kan, kita buka lagi localhost-nya. Nah, ini sudah di bawah dan sudah ada bacanya new record create successfully gitu. Kita lihat, kita refresh lagi. Nah, datanya itu sudah berubah ya kan, mengikuti apa yang kita isi, dan auto incrementnya mengikuti ya urutan keberapa dia mendaftar gitu atau melakukan suatu kegiatan. Jadi hal ini sangat penting untuk memahami database gitu. Karena coba bayangkan gitu kan, plat kendaraan atau apapun itu gitu yang memiliki perpaduan antara huruf dan angka itu sangat susah gitu. Jadi di sini sangat memudahkan gitu ID studentnya, atau memudahkan lah kalau auto increment gitu kan. Nah, jadi pertemuan saat ini cukup sampai di sini gitu kan, karena sudah ada bisa memasukkan lah insert intonya. Kemudian oke, ini sudah ya kan. Oke. Nah, untuk agar datanya itu tidak berantakan, artinya berantakan itu bukan datanya yang berantakan, cuman jalur ke internet kita dari laptop ke internet nantinya berantakan kalau tidak ditangani dengan menonaktifkan PHP-nya secara benar gitu. Misalnya kita kasih contoh gitu kan, ke Sampipi ya kan. Ini contoh aja gitu. Jadi jangan sampai dilakuin gitu. Ke MySQL, kemudian MySQL ke data gitu ya. Di data ini semua gitu kan. Cuman gitu ketika kita salah ataupun lupa 1-2 hal, jadinya ya backup terus gitu, kayak data lama 2, data lama 3, data 1, 2, 3 gitu. Jadi ya banyak backup-nya gitu. Kalau backup mungkin atau ketika kita run sampai pipinya merah, bisa hubungi ke Angga gitu. Oke. Nah, ini kita tutup aja. Ini nah ketika di refresh ya datanya masuk lagi 3 gitu kan. Ini di refresh juga. Nah, kemudian ini udah di Ctrl S, kita save aja. Nah, di sampipinya kita klik stop, ya kan? Kemudian stop lagi. Nah, pastikan tidak ada yang hijau gitu, biar bisa langsung pulang gitu.
Kemudian kita buka quit. Nah, nih kita klik. Ini kalian nggak ada yang mau beli sesuatu gitu kan? Nggak ada, oke. Quit. Nanti akan keluar dua pesan notifikasi sebagai berikut. Nah, kita tunggu sampai kursor ini tenang karena masih goyang sana goyang sini. Kemudian kita klik kanan di XMPP-nya dan close all windows. Nah, kemudian keluar seperti ini. Bisa kita langsung ke close the program. Nah, jadi sampai di sini video pembahasan kali ini. Kemudian kedepannya diharapkan kita bisa membuat aplikasi form login, form pendaftaran gitu, yang nantinya datanya kita bisa mengubahnya atau menghapusnya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf jika penyampaiannya banyak bersalahan. Kemudian wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.